Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Novi channel. Yuhu. Oke, seperti yang kita ketahui saat ini di Indonesia, selain sedang terjadi wabah virus corona, juga sedang terjadi wabah drama Korea. Oke, buat kalian yang pecinta Korea, pasti tahu dong, kalau misalnya kalian lihat di drama-drama Korea, orang Korea itu makannya pasti pakai sumpit. Nah, ternyata sumpit itu adalah alat makan yang digunakan oleh negara-negara di Asia Timur. Jadi selain Korea ada Cina, Jepang, Taiwan. Nah, mereka itu memang makannya itu menggunakan sumpit. Nah, berbeda dengan kita di Indonesia, kalau kita kan makannya itu kan pakai sendok atau lebih nikmat itu pakai tangan. Nah, ternyata ada perbedaan bentuk-bentuk sumpit antara Korea, Cina, dan Jepang. Oke, sebelum aku lanjut ngejelasin perbedaan antara sumpit Korea, Cina, dan Jepang, aku mau ngejelasin dulu perbedaan alat makan di Korea dan alat makan di Indonesia. Untuk alat makan di Korea itu menggunakan sendok dan sumpit. Nah, satu paket alat makan Korea ini disebut dengan sujeo. Sujeo merupakan singkatan dalam bahasa Korea dari sutgarak yang berarti sendok dan jotgarak atau shotgarak yang berarti sumpit. Berbeda dengan alat makan di Indonesia, biasanya di Indonesia itu alat makannya itu menggunakan sendok dan garpu. Tapi penggunaan garpu juga saat-saat tertentu ya, misalnya kita saat makan makanan tertentu atau mungkin saat di tempat-tempat tertentu baru kita menggunakan satu set sendok dan garpu. Tapi kayaknya kalau sehari-hari di rumah nih ya, kayaknya kalau aku sendiri lebih sering menggunakan sendok atau tangan. Kalau untuk garpu agak-agak jarang ya, kecuali kalau orang-orang kayak makan roti pakai sendok dan garpu. Oke, nah terdapat perbedaan bentuk sendok Korea dan bentuk sendok Indonesia. Di sini aku punya contohnya. Ini dia sendok Korea. Dan ini adalah sendok Indonesia. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaan yang pertama, dari bentuknya, gagang sendok Korea itu lebih panjang daripada gagang sendok Indonesia. Ya, kalau misalnya kita bandingin, yang bawah itu adalah sendok Indonesia, yang atas itu adalah sendok Korea. Nah, terlihat kan kalau sendok Indonesia itu gagangnya itu lebih pendek daripada sendok Korea. Lalu perbedaan yang kedua, kalian bisa lihat dari bentuk bagian sendoknya. Nah, untuk sendok Korea itu cenderung lebih bulat dan melebar ke kanan. Sedangkan sendok Indonesia itu cenderung lebih lonjong dan tinggi. Oke. Nah, aku sendiri nggak tahu kenapa sendok Korea itu dibuat lebih lebar atau lebih bulat bagian atasnya. Mungkin lebih mudah aja kali ya untuk masukin makanannya ke mulut kayak 이거 끌고 먹으실 먹는군요. Sebenarnya di Indonesia juga ada sendok yang mirip-mirip dengan sendok Korea, yaitu sendok yang seperti ini. Nah, tapi gagangnya lebih pendek, cuma atasnya itu sama-sama bulat. Nah, mirip-mirip dengan sendok Korea. Nah, biasanya sendok ini digunakan untuk makan sup. Tapi di tempat-tempat tertentu, misalnya kayak di prasmanan atau di restoran-restoran mewah, di hotel-hotel gitu kan biasanya ada banyak sendok, garpu, pisau. Sendoknya tuh macam-macam, garpunya juga macam-macam. Terus pisaunya juga macam-macam, pokoknya banyak gitu. Nah, sendok yang bentuknya mirip dengan sendok Korea itu biasanya digunakan untuk makan sup. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan sumpit antara sumpit Korea, sumpit Cina, dan sumpit Jepang. Nah, di sini juga aku punya contohnya. Ini adalah sumpit Korea. Kalau kalian perhatikan, bentuk dari sumpit Korea ini itu pipih, jadi kayak kotak gepeng gitu. Ya. Nah, lalu apalagi yang membedakan sumpit Korea dengan sumpit negara-negara Asia Timur lainnya, selain dari bentuknya juga dari bahannya. Nah, untuk sumpit Korea itu biasanya itu terbuat dari logam atau stainless. Jadi konon katanya zaman dahulu kala ketika zaman kekaisaran, untuk melindungi kaisar dari makanan beracun, mereka itu membuat sumpit yang berbahan dasar perak, logam, atau emas. Karena konon katanya bahan-bahan dasar tersebut itu mampu mendeteksi ada atau tidak adanya racun di dalam makanan. Nah, dari situlah hingga turun-temurun sampai sekarang sumpit Korea itu berbahan dasar logam, stainless, atau perak.
Dan satu lagi, kalau misalnya kalian perhatikan di drama Korea, orang-orang Korea itu suka makan makanan yang langsung dari atas kompor. Misalnya kayak daging dibakar gitu, atau daging dipanggang, atau ngambil apa ya, kayak makanan di dalam panci langsung yang masih di atas kompor, yang masih panas. 장복 Atau juga makan ramen, apalagi Korea itu terkenal dengan ramennya, itu kadang langsung dari pancinya yang lagi bener-bener panas. Oh ya, satu lagi, biasanya orang Korea itu kalau lagi makan ramen itu siapkan tutup panci, ambil ramennya, tuangkan ke tutup pancinya, makannya itu kayak gini. Mashita. 와 이거 진짜 맛있다. Mungkin kalau kata orang Indonesia mah itu teh artinya ngunah. Bahan logam atau stainless ini pun bisa menahan panas. Tapi teman-teman suka merhatiin gak sih kalau di drama Korea, orang-orang Korea itu kalau makan ngelahapnya itu gede banget. Terus kalau makan itu kayak yang enak banget. Ya pokoknya mau kayak enak banget, pokoknya bikin orang kabita. Kalian tahu kabita? Ya kalau nggak tahu coba searching aja apa itu kabita. Nah oke, selanjutnya adalah sumpit dari Cina. Nah di sini sebenarnya aku nggak punya contohnya, tapi ini mirip-mirip seperti ini. Jadi bentuknya itu bulat. Nah jadi ujungnya itu berbentuk bulat, berbeda dengan yang tadi Korea berbentuk kotak pipi, dan ukurannya itu lebih panjang dari sumpit Korea. Kenapa? Karena untuk memudahkan orang-orang Cina itu mengambil makanan yang jaraknya itu jauh. Misalnya posisinya di sini, makanannya di sana. Jadi kalau sumpitnya panjang, jadi ngambilnya gampang. Sup, gitu. Sup. Nah, kayak gitu. Nah, sumpit Cina itu kalau kalian perhatikan sebenarnya sering kita jumpai di tukang mie ayam. Nah, bentuknya panjang, terbuat dari kayu, dan bulat. Oke, selanjutnya sumpit dari Jepang. Nah, kalau sumpit dari Jepang itu ujungnya berbentuk runcing. Di sini aku nggak punya contohnya, tapi aku bakal kasih lihat gambarnya. Jadi ujungnya itu lebih runcing dari sumpit Cina dan sumpit Korea. Kalau dari bentuknya, biasanya sumpit Jepang itu lebih pendek dari sumpit Cina dan sumpit Korea. Berbahan dasar kayu sama seperti sumpit dari Cina. Nah, ujung yang runcing itu ternyata memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk memudahkan memisahkan daging dan duri ikan. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa orang-orang Jepang itu suka banget yang namanya makan ikan. Mau ikan mentah, ikan setengah mateng, ikan mateng. Banyak kan aneka-aneka makanan Jepang yang berbahan dasar dari ikan. Pantes ya orang Jepang pinter-pinter. Iya, kan kata Pak Habibie kalau misalnya mau pinter harus banyak makan ikan. Oke, itu dia tadi sedikit berbagi informasi dengan apa yang aku lihat dan aku baca dan aku riset. Kalau misalnya ada yang salah, yang perlu dikoreksi atau perlu ditambahkan, boleh kalian tulis di kolom komentar, oke? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.